Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di rubrik Indonesia Maju. Kali ini saya bertamu di kantor seorang eksekutif muda. Keren, ganteng, wah masih muda, Mas Muhammad Reza Rajasa. Selamat pagi Mas Reza. Mas Reza aja ya? Mas Reza. Iya. Ini di kantor beliau, lukisannya indah. Ini lukisan siapa nih Mas? Ini Sri Hadi, Borobudur. Oh Sri Hadi pelukis top. Pelukis top. Wah, luar biasa. Sahabat Indonesia, ini lukisan dari karya Sri Hadi. Sri Hadi. Ini harganya jangan ditanya, pasti ratusan juta ini, keren banget. Borobudur di malam hari Mas ya. Tahun berapa Mas Reza ini? Wah, saya kurang tahu juga. Cuman mengingatkan kita sama keindahan dunia lokal di luar biasa. Borobudur gitu. Ketimbang lukisan-lukisan lain, kita mending pakai lukisan lokal lah. Simple tapi keren ya Mas ya. Alhamdulillah begitu kurang lebih. Di cahaya-cahaya yang pas, dia agak nyala sedikit. Iya. Keren banget. Ini di kantor beliau, keren, nuansanya artistik, dan beliau ini bukan hanya pencinta lukisan, tapi juga aktif di dunia olahraga. Yes. Ya, Mas Reza Rajasa ini adalah Ketua Umum PGI Jakarta. Betul. Ya, PGI itu adalah Persatuan Golf Indonesia. Betul. Beliau juga aktif di MMA Mas ya. Salah satu olahraga petarung. yang saya passion. Petarung atau pengurus? Petarung amatir lah. Wow. Petarung amatir. Dulu pada zamannya. Iya, pada zamannya ya. Wah, luar biasa. Terus beliau juga goes juga suka? Saya suka goes, jadi ada beberapa sepeda yang saya sukain itu sepeda pagi, sepeda santai lah ya. Terus saya juga lari juga, saya juga renang juga, saya juga golf juga. Terus saya juga masih seminggu 2 kali juga masih rutin MMA juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Luar biasa. Berarti harus jadi anggotanya Pak Dwi Badarmantono. Harus. Saya banyak belajar IBA MMA. Betul, IBA MMA. Biasa. Mas Reza, hari ini saya ingin sengaja datang ke sini ya untuk ingin mencari informasi dan inspirasi untuk generasi muda. Pertama tentang olahraga, gitu. Kemudian bagaimana Mas Reza menghabiskan waktu. Kalau saya dengar itu dari sosial juga banyak kegiatannya Mas. Kegiatan sosialnya apa Mas? Iya betul. Jadi salah satu kegiatan sosial saya dengan beberapa kawan, terutama di bawah PGDKI, kebetulan sedikit saya tambahin jadi kita itu baru dilantik itu kira-kira kurang lebih 4-5 bulan yang lalu lah. PGDKI? PGDKI. Jadi pada saat masa masuk pandemi pertama kali, kita dilantik. Begitu dilantik langsung pandemi? Begitu langsung pandemi. Jadi apa yang dilakukan waktu itu? Nah, waktu itu kita berpikir kan, karena kita ini kan asosiasi kegiatan olahraga. Tapi tiba-tiba sekejap olahraga berhenti semua. Karena pandemi kan. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, nggak bisa main golf, nggak bisa ke tempat-tempat kerumunan orang banyak. Akhirnya saya dan beberapa kawan-kawan berinisiatif, termasuk Pak Dwi juga pada saat itu, untuk bagaimana caranya we give back to the community. Wow. Nah, acara yang waktu itu kita lakukan, saya berkomunikasi sama kawan-kawan, listen kawan-kawan, ingat, jangan-jangan ini adalah sedikit teguran bahwa sebelum kita memulai sesuatu kegiatan olahraga, kita harus coba beramal dulu gitu. Berbagi dulu. Mudah-mudahan kita nganggapnya kita beramal dulu, kita berbagi, kelak jalannya dimudahkan gitu loh dalam berorganisasi di bidang olahraga pada saat itu. Terus apa yang Jadi dilakukan? kita turun ke jalan, karena kita ingat waktu itu ojol-ojol itu salah satu yang langsung terimpact. Langsung memberikan bantuan mereka? Kita memberikan bantuan langsung berupa makanan kecil, makanan ringan, dan sembako pada saat itu. Sampai pada akhirnya kita dipanggil oleh Balai Kota. PGDKI Jakarta. Yes, DKI Jakarta. Kamu melakukan ini bisa nggak coba untuk sesuatu yang lebih besar lagi? Dan alhamdulillah pada saat itu kita berterima kasih sekali kepada shareholders dan stakeholdersnya PGDKI, lapangan seluruh DKI, driving range seluruh DKI, lalu juga klub-klub seluruh DKI, mereka turun membantu urunan. Jadi kita dapat, kalau nggak salah saya agak lupa waktu itu hampir 300-an atau 200-an juta. Ya, dalam waktu sekejap, dalam waktu nggak sampai 2 minggu, kita belikan sembako, kita belikan minyak goreng, kita belikan makanan-makanan untuk kaum-kaum yang membutuhkan pada saat itu. Jadi saya berterima kasih sekali dan saya sangat bangga lah kepada tim-tim yang usianya masih seumur jagung pada saat itu. Tapi teamwork sangat mendukung kegiatan. Sangat mendukung kegiatan. Ini Mas Reza, kalau dari usia
masih muda, ya. Masih muda. Masih di bawah 40 pasti, gitu. Kenapa kok bisa dipilih jadi ketua umum PGI DKI? Ya, itu menurut saya satu kesempatan ya. Kepercayaan ya? Kepercayaan dan kesempatan juga. Jadi pada saat itu mungkin kalau saya boleh bicara sedikit, dunia Indonesia ini pada sekarang itu sudah majemuk ya. Jadi bagaimana cara mengungkapkan sebuah passion, sebuah nyawa dalam satu bidang itu banyak sekali diekspresikan dalam banyak-banyak organisasi atau banyak bidang. Ada partai politik, lalu juga ada orang yang berprestasi atau anak muda yang berprestasi dalam kancah olahraga, ada juga yang dalam bidang organisasi. Jadi sangat majemuk. Nah, kebetulan saya sangat passionate dalam bidang olahraga. Jadi saya mencoba untuk mendedikasikan sebagian waktu saya di dalam olahraga. Nah, ini menarik. Saya boleh kulik dikit ya? Boleh, silahkan. Sahabat Indonesia, saya agak kaget ini, beliau ini biasanya masuk ke partai, gitu. Karena beliau ini adalah putra tertua dari Pak Hatta Rajasa yang mantan ketua umum PAN. Betul. Juga founder dari PAN juga, saya kira. Dari PAN. Kenapa nggak tertarik masuk politik itu? Menarik karena menurut saya pada Indonesia ini tentunya nggak bisa terpisahkan dari partai politik. Pasti, ya. Dan partai politik lah sebenarnya membuat Indonesia apa adanya sekarang menjadi kokoh dan menjadi bagian negara yang diakui di seluruh dunia gitu. Namun saya beranggapan juga bahwa untuk berkiprah di Indonesia ini bukan hanya melalui jalur politik, tapi banyak jalur-jalur lain yang bisa kita geluti. Tapi secara pribadi nggak tertarik ke politik itu? Mungkin belum. Belum ya? Belum tertarik. Dari Bapak nggak diarahkan itu? Nggak juga? Nggak pernah saya diarahkan. Biasanya kalau ketua umum biasanya anaknya begitu, Mas. Jadi betul. Mas Reza pengen mencari jalan sendiri dengan passion sendiri gitu. Betul. Di olahraga dan bisnis. Dan di olahraga dan bisnis. Karena memang background saya adalah itu. Saya juga aktif di HIPMI. Saya mantan ketua umum HIPMI Golf juga. Oh, iya. Wakil ketua HIPMI dan saya juga masih aktif di Kadin. Sampai sekarang. Jadi memang secara organisasi banyak yang saya pahami itu adalah melalui mekanisme organisasi kewirausahaan selama ini. Nah, baik. Ini sudah dapat perspektif dari Mas Reza kenapa beliau tidak aktif di partai politik karena banyak orang nanya ke saya, Mas. Biasanya kalau bapaknya gini, anaknya ikut. Yang ada sekarang begitu. Tapi kayaknya ini pembeda ini. Mas Reza putra pertama ya? Putra pertama. Sahabat Indonesia kalau lihat tampangnya yang ganteng ini pasti tahu kan bapaknya siapa? Rambut peraknya sama. Sama. Beliau adalah putra nomor 1 dari Bapak Hatta Rajasa. Beliau itu luar biasa, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, Menristek juga, betul. Menko juga. Menko juga pernah. Jadi hampir 5 posisi yang pernah dijalanin. Super Menteri waktu itu karena semua posisi beliau bisa. Betul. Gitu. Nah itu biasa. Mungkin yang saya yang saya dapati ya dari beliau. Mungkin bukan hanya beliau itu sebagai ketua umum partai lalu menginginkan saya berada di partai, cuman saya ngelihat bahwa dia itu memang orang yang passionate dan orang yang sangat menyukai apa yang dia kerjakan. Dan satu lagi, Mas, saya sebagai rakyat ini melihat beliau itu salah satu politikus yang santun berbicara. Bahasanya runo dan tidak pernah membuat kontroversi, dan selalu keren Pak Hatta Rajasa. Mas Reza, apa yang Mas Reza dapat dari Bapak ya? Ajaran Bapak apa mungkin arahan Bapak seperti apa yang begitu berkesan dibuat Mas Reza? Ya. Jadi memang Bapak saya selalu mengingatkan kepada saya itu selalu ingat dari mana kita berasal. Jadi saya ingat saya kebetulan memang di usia saya yang muda ini kebetulan saya sudah berada sendiri, maksudnya saya sekolah sendiri sejak saya SMP gitu. Jadi saya jauh dari orang tua, rantau lah dari orang tua itu, jadi dari umur saya 12 tahun, 13 tahun. Kemana? Saya ke Australia waktu itu. Nah itu yang... Seumur itu? Seumur Bisa dari orang tua? Bisa dari orang tua. Wow. Nah itu juga yang saya lihat, Bapak pun juga merantau dari Palembang ke Jakarta pada usia hampir di usia yang sama. Jadi kalau ada satu pelajaran dari itu semua yang saya lihat dari para leluhur saya, orang tua saya adalah jangan pernah lupa dari mana kamu berasal dan selalu fight. Maksudnya selalu berkompetisi gitu. Jadi dunia ini terutama di Jakarta sebagai orang rantau itu nggak mudah gitu. Jadi harus selalu menghasilkan ide-ide kreatif dan ide-ide cemerlang
supaya bisa dihargai. Mungkin salah satu yang saya dapatkan dari beliau itu. Yang kedua adalah bagaimana selalu menghargai kejujuran. Jadi ada 3 hal yang diajarkan Bapak ke saya. Yang pertama itu adalah jujur. Yang kedua itu adalah jujur. Yang ketiga itu adalah kejujuran. Jadi hal itu yang saya nggak akan pernah lupa. Dan untuk memotivasi, jadi saya juga ingat juga pada saat saya waktu SMP SMA, saya selalu dilihatkan rumah panggungnya nenek saya. Rumah Di panggung Palembang? nenek di Palembang. Isinya 12 adik beradik. Bapak saya di situ rumahnya. Dia sambil nyuci, ada adiknya gantungan di punggung, dan dia harus jalan tiap hari 2 km ke sekolahnya di Palembang. Jadi artinya kalau seorang Hatta Rajasa menjadi menteri, menjadi ketua umum partai, itu adalah perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Jadi yang saya bisa ambil dari perjalanan beliau adalah bukan dia sebagai ketua partainya, bukan dia sebagai menterinya, tapi bagaimana pengorbanan dia dari awal sampai akhir. Nah, itu yang mungkin saya ingin pelajari juga. Oh, nggak perlu harus jadi menteri, nggak perlu ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berawal dari titik nol, lalu menuju sesuatu yang ya kita nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas adalah ada kejujuran dan adalah usaha yang maksimal. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Indonesia dapat menangkap pesan dari apa yang disampaikan Mas Reza. Oke, Ibu, ya saya lihat Ibu juga pecinta tenun kalau nggak salah. Pecinta tenun. Iya, benar kan? Yes, Oke. betul. Apa yang dapat dari Ibu? Ya, Ibu beda lagi. Kalau Ibu memang dia yang sangat pencinta tenun sekali. Jadi satu dari cita tenun Indonesia itu, saya ingat bagaimana Ibu itu ke 34 provinsi mencari penenun-penenun tradisional. Jadi dia lihat, saya ingat waktu itu dia ke Lombok. Di Lombok itu ada penenun mutiara. Ternyata bukan penenun mutiara, tapi pengumpul mutiara. Nah, mutiara itu ternyata dikumpulin, dibeli sama satu orang, menjadi merek terkenal yang dunia. Kontraknya tahu nggak baru di berapa lama? 75 tahun. Nah, ibu saya teriak, ini bagaimana negara kita? Kok bisa dikuasain sama negara asing? Dia yang ambil mutiaranya, terus dia ngecap jadi merek negara lain. Brand luar, terus harganya berlipat-lipat pasti. Yes, harganya berlipat-lipat. Kan harusnya ini kan untuk produk negara kita yang bisa kita manfaatkan sendiri. Nah, dari situ saya tahu, oh ibu ternyata motif utamanya adalah bagaimana caranya kita penenun-penenun lokal yang ada di 34 provinsi ini menjadi kuat dengan kakinya sendiri supaya diberdayakan gitu ya? Ekonomi di daerah sekitarnya juga ini. Nah, itu kecintaan ibu terhadap tenun. Jadi kalau misalnya Pak Rudi nanti lihat jalan-jalan di sini, ruangan-ruangan di kantor ini namanya tenun. Oh. Jadi ada tenun Palembang, ada songket, ada. Itu inspirasinya dari ibu berarti? Dari ibu. Oh, gitu. Iya. Jadi ruangan-ruangan ini memang motifnya semuanya adalah tenun dan batik. Oke, dari ajaran orang tua, ya. Apakah Mas Reza menurunkan juga pada anak-anak juga dalam bentuk parenting kepada orang tua? Putranya berapa, maaf? Saya 2. Dua ya? Dua-duanya laki-laki. Istri 1 dong? Istri 1. Apa yang Mas serap dari ajaran orang tua kita untuk anak-anak kita? Ya, salah satu saya juga bilang ke anak saya nggak akan menghalangi kalian menjadi seseorang yang kalian ingin menjadi. Cuman 2 hal yang saya ingin turunkan ke kalian adalah bagaimana caranya kalian berkompetisi pada masa nanti kalian. Karena kompetisinya sekarang dengan kompetisinya kalian itu nanti 2 hal yang berbeda. Nah, bagaimana caranya saya mengajarkan kompetisi atau daya saing kepada anak saya itu dengan olahraga sebenarnya. Olahraga. Itu ada unsur sportivitas. Unsur sportivitas satu, unsur latihan satu, unsur menantang diri disiplin satu, juga ya. Disiplin dan kompetitif. Jadi semua anak-anak saya itu bangunnya pagi jam 5, habis subuh mereka langsung berolahraga antara lari atau sepeda. Dan Anindra anak saya yang paling besar juga 1 minggu dia berlari 25 km. Jadi dia harus diingatkan itu. Tanpa harus diingatkan. Jadi udah pasti sudah terbentuk jam biologis mereka sudah bentuk sendiri. Harus. Jadi, baik sahabat Indonesia, ada 3 hal tadi yang tangkep dari Pak Hatta Rajasa yang dipakai terus oleh Pak Mas Reza Rajasa adalah 3 hal. Jujur dan jujur lagi. Luar biasa. Mas Reza, kita masuk ke bisnis sekarang. Ya. Apa sekarang bisnis kita kemudian, Mas? Saya di bidang oil and gas. Gitu. Jadi saya dari minyak dan gas. Bapak juga dulu? Bapak juga, iya. Jadi saya nerusin dalam hal itu. Jadi dulu sekolah pertambangan juga? Saya mesin.
Kalau Bapak pertambangan saya ITB Bapak? Iya, Ya, Bapak saya tahu. ITB. Iya, ya. Jadi lu dari luar negeri juga? Dari Saya dari Philadelphia, dari Drexel Philadelphia, University, oke. yes. Oh, sekarang di oil and gas Mas ya? Oil and gas ya. Dalam masa pandemi ini masih bisa jalan gitu? Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya Oke. untuk selalu berada di bilang bisnis yang udah 40 tahun kita tekunin ini gitu. Jadi walaupun nggak mudah, banyak sekali tantangannya gitu. Tapi justru itu kemarin saya bilang juga dengan para karyawan kita udah hampir 40 tahun, tepatnya hampir 40 tahun, kita 39 tahun jalan sekarang, dan memang perjalanan ini kita nemuin 2 kali 3 kali resesi. Nah, satu hal yang bisa menyelamatkan kita dalam perusahaan ini adalah bagaimana caranya kita selalu ketat dalam hatian kekeluargaan gitu. Oh, Jadi ada beberapa nilai-nilai yang nggak tergantikan Pak Rudi. Contohnya, kita tahu Lehman Brothers, perusahaan paling kaya lah di dunia. Usianya hampir 170 tahunan, tiba-tiba kolaps, bangkrut dalam satu malam. hampir orang nggak menduga sama sekali. Orang nggak menduga. Motif dia apa? Duit, kapitalisme. Iya. Nah, ternyata motif duit pada zaman sekarang ini tergantikan. Ada satu motif atau ada satu nilai yang menurut saya yang bisa membawa kita lewat dari jurang resesi sebenarnya. Yaitu adalah nilai-nilai kekeluargaan. Oh, itu yang ditanamkan. Nilai-nilai kekeluargaan. Dan itu salah satu yang saya belajar dari Pak Hatta Rajasa juga. Gitu. Karena Pak Hatta kan sebelum dia ke politik 25 tahun sebagai pengusaha juga. Iya. Nah, jadi dia selalu bilang, Reza, semuanya itu diukur dari hal-hal yang paling kecil. Bukan direksi, tapi bagaimana OB kamu. OB kamu sudah makan. Kalau direksi udah pasti makan. Gitu. Jadi nilai-nilai itu yang saya, apalagi saya dari perusahaan luar gitu ya, saya lulusan dari luar, itu yang satu, begitu saya masuk ke perusahaan keluarga, saya mikir, oh iya ya, ini adalah nilai-nilai yang bagus dan harus dikembangkan. Nilai-nilai membangun bisnis dengan fondasi kekeluargaan untuk menghadapi resesi yang ketiga ini, yang dulu kan 98, 2008, terus kemudian sekarang. Betul. Ternyata bisa tahan Mas ya? Alhamdulillah bisa tahan. Jadi sebagaimana kita tahu kalau misalnya memang ini teori ekonomi memang seperti Exxon Mobil. Exxon pada saat marketnya kuenya itu lagi besar, Exxon dan Mobil menjadi 2 perusahaan yang berbeda. Exxon punya kuenya sendiri, Mobil punya sendiri. Microsoft Windows gitu. Exxon Mobil kalau begitu mereka marketnya lagi ketat, mereka menggabung jadi satu perusahaan, Exxon Mobil. Karena kuenya nggak seperti besar itu juga. Nah, teori dari value kekeluargaan yang saya maksud dalam perusahaan adalah bagaimana caranya kita meng-caring. Misalnya, take home pay-nya sekian. Kita nggak tahu itu cukup atau enggak dalam masa pandemi seperti sekarang, atau inflasi atau resesi seperti sekarang. Cuman orang itu karena masalah sosial itu bukan hanya duit, tapi mungkin, bagaimana keadaan keluarga kamu? Apakah baik-baik saja atau tidak? Baik-baik saja Pak, cuman anak saya lagi nggak sekolahnya dari rumah, saya perlu laptop. Hal-hal yang kayak gitu ya mungkin bukan signifikan bagi kita, tapi kita sediakan laptop buat anaknya yang lagi school from home. Sangat bermakna. Itu sangat bermakna. Dan mungkin aja ada tawaran bagi anak itu yang di mana dia, kamu ini aja di tempat saya, kerja aja di tempat saya, gajinya 5 kali lipat. Karena hal yang seperti kayak gitu pernah kita lakukan kepada mereka, kita selalu ingat dengan keluarga mereka mikir, ini perusahaan punya value, bukan hanya mengukur sesuatu dari nilai. Jadi salah satu value adalah personal touch tadi ya, antara pimpinan dengan karyawan. Jadi mereka merasa memiliki begitu. Betul. Dan itu yang Mas Reza bangun menjadi etos kerja di sini ya. Yes, jadi salah satu nilai luhur yang harus kita kedepankan selain profit dalam setiap bisnis. Of course, setiap bisnis butuh profit, butuh cash flow, tapi adalah bagaimana nilai-nilai luhur kemanusiaan yang harus dikedepankan. Itu yang Dian pegang terus ya sekarang. Selalu, mudah-mudahan. Sahabat Indonesia, ini inspirasi baru buat kita. Jadi kalau membangun bisnis bukan hanya sekedar how to produce money, tapi ada how to produce family sebagai fondasi perusahaan. Begitu ya Mas ya? Betul. Oke. Mas, saya kalau masalah bisnis mungkin sudah banyak mewawancarai Mas Reza gitu. Saya lebih senang Mas Reza dari segi kepedulian sosial. Mas Reza di luar dianggap ini tokoh muda yang punya social care tinggi gitu. Mas Reza melihat segini, negara ini sedang krisis nih Mas. Pandemi berbarengan dengan krisis ekonomi. Ada nggak pandangan Mas Reza untuk membantu pemerintah merecovery keadaan seperti ini? Saya justru sebenarnya sangat menginginkan Indonesia bangkit dari jurang resesi dan pandemi yang berkepanjangan. Memang tidak mudah, banyak sekali tantangannya, dan
penyakit ini atau pandemi COVID-19 ini real. Jadi memang mesti kita sikapi dengan selalu berhati-hati. Namun, di mana ada tantangan selalu ada peluang menurut saya. Nah, peluang ini adalah bagaimana caranya kita melihat Indonesia itu dari sisi negara yang maju dan bisa dipasarkan dari sisi sport dan turismenya. Itu ya, sport dan tourism. Sport dan turisme. Bisa dalam satu paket ya. Bisa dalam satu. Dan paket. kita punya potensi. Punya potensi sekali. Kalau kita lihat Indonesia itu punya hampir sedikit lebih dari 18.000 pulau. Dan mereka itu ada pulau-pulau yang bisa digunakan buat yachting atau sailing. Ada juga di mana kayak seperti Bunaken itu buat sailing, atau seperti Lombok atau Manado atau Raja Ampat buat diving, yang negara lain nggak punya. Belum bicara golf kita golf punya. Pasti dong golf ya. udah pasti. Jadi negara tujuan Jepang, Korea, Malaysia, India. Katanya mereka kita lebih indah, lebih gitu Mas ya? jauh lebih indah, jauh orang lebih suka jarang ke Indonesia. Oke. Jadi itu salah satu yang kita harus tonjolkan ke negara-negara ini. Pak Rudi ingat nggak waktu zaman dulu resesi 98, Malaysia ngapain? Saya bukan mau compare ya, cuma Malaysia waktu itu ngapain? Dia bangun Twin Tower Petronas. Orang kaget, ini negara resesi kok Malaysia bisa bangun? Ini yang harus Indonesia lakuin. Kenapa? Supaya orang lihat Indonesia bukan negara main-main. Pada saat orang resesi, orang bingung semua segala macam, Indonesia ciptain sport tourism. Nah, saya dalam ruang lingkup yang paling kecil gitu ya, memang kalau anak muda ini punya semangat Pak Rudi. Cuman kita harus selalu ingat baju kita juga gitu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah syukur saya ini banyak didukung oleh senior-seniornya gitu ya. Salah satunya Pak Rudi juga, salah satunya Pak Dwi. Ada banyak lah kawan-kawan yang kalau misalnya saya nggak dibukain jalannya nggak mungkin gitu. Jadi ini sport tourism menjadi sport tourism yang menjadi konsepnya Mas Rizal untuk membantu recovery ini. Betul, sport tourism. Nah, jadi memang ada rencana seperti apa? Nah, sport tourism itu kita harus masing-masing negara, masing-masing provinsi itu kita harus melihat apa-apa saja yang mereka jago, apa-apa aja yang mereka matang. Contoh, Jawa Barat. Pernah nggak Pak Rudi mikir kalau Jawa Barat itu jadi negara atau jadi provinsi yang bagus buat permainan gantole atau pesawat tanpa awak yang pesawat layang. Kayak turun kita ya lagi itu ya, pesawat layang. Itu kalau kita kembangkan, kita kita iklankan di seluruh dunia, orang pada mau ke Jawa Barat. Nah, terus kita bicara Lombok atau Bintan deh. Bintan itu luar biasa golfnya. Bali luar biasa golfnya. Apalagi Bintan cuma selemparan batu dari Singapura. Nah, itu target market kita Singapura. Nah, itu yang harus kita kelola, itu harus kita tonjolkan bahwa Bintan is ready. Of course lah dengan protokol-protokol COVID sekarang ya kita juga harus hati-hati. Cuman ya kita nggak boleh terlalu hati-hati, nanti ekonominya juga kolaps gitu. Pak, di Bali 90-95% itu orang mengandalkan sport tourism loh. Turisme satu, yang kedua juga sport. Gitu. Coba lihat di Nusa Dua di Jimbaran, itu kan semua kan hampir restoran sama penyewaan jet ski semua segala macam gitu di sana. Nah, itu yang kita harus. Tapi konsep ini akan direalisasikan? Harus direalisasi. Nah, pada tanggal 24 ini September ini? Ini 24 September ini saya beserta kebetulan saya ketua Dewan Pembinanya Pak Peter Gonta beserta 120 kawan-kawan pengusaha akan ke Bali. Akan ke Bali, 3 BUMN Bank mendukung kita dan Lion Air juga mendukung, dan 1 Ayodia, kita akan ada di Ayodia. Kita akan mencoba jumpstart ekonomi sport tourismnya Bali dengan cara itu. Protokol kesehatan kita siapkan, namun juga kita harus jumpstart, harus ngomong bahwa kalau kita tidak mencoba atau tidak memulai, trickle down efeknya tidak ada. Tapi daerah lain mungkin juga kan Pak ya? Banyak, bukan hanya Bali kan? Bukan hanya makan. Yang sudah kita lakukan di PGDKI, kita sudah lakukan golf triathlon. Jadi kalau kita lihat sekarang komunitas olahraga itu sangat golf digabung dengan triathlon? Jadi golf, jadi sepeda lari golf. Nanti saya share videonya. Sepeda lari golf. Kenapa? Ini kalau misalnya Pak Rudi tahu, ini kan sekarang kan lagi booming banget kan. Sepeda lagi booming, golf lagi booming, lari lagi booming. Karena kan it's individual sport, bukan kayak bola yang bertim-tim kan. Gitu. Jadi cenderung orang bisa melakukannya semuanya. Kemarin saya lakukan di Royal. Jadi mereka sepeda dulu, habis itu mereka lari, habis lari mereka golf. Kebetulan kita turunin atlet-atlet kita juga, atlet PGDKI buat ada di par 3, par 5, buat mukul bareng lah sama orang-orang yang kecapean ini.
habis sepeda, habis lari. Kenapa? Apa meaningnya? Meaningnya itu bahwa komunitas olahraga sekarang strong, kuat. Oke. Mereka bondingnya ada. Iya, Nah, iya. mereka memerlukan satu wadah untuk berkompetisi. Oh sih. Iya. Jadi karena dalam ruang konteks COVID kita batasin 60, yang datang Pak hampir 100. Jadi kita Minatnya banyak banget ya. iya, ternyata orang rindu suasana Iya, kompetisi iya. itu orang rindu. Gitu. Mas Reza, triathlon golf itu baru pertama kali di Indonesia atau yang lain sudah? Baru pertama kali di Indonesia. Di luar negeri belum ada? Belum pernah. Di luar negeri ada. Ada? Jadi apa yang akan kita lakukan? Jepang sudah ada, Korea sudah ada. Jadi nanti Sama juga? Sama juga. Sepeda, Jadi lari sama lari golf. Oke, oke. Tapi Indonesia pertama kali ini? Pertama kali ini. DKI yang pionir DKI ini? kita yang pioneer, kita yang promosiin. Gitu. Mudah-mudahan nyebar sampai ke seluruh Indonesia ini. Sudah diminta. Oh. Makassar minta. Ah, Bali minta. Bisa nggak kita lakukan di Bali? Bisa nggak kita lakukan di Makassar? jadi salah satu konsepnya Mas Reza adalah pengembangan sport tourism. Sport tourism. Kita punya potensi besar. Yes. Nah, mungkin harus ketemu Pak Wisnu Tama ini. Iya, Karena beliau kan benar. Kebetulan kemarin itu salah satu acara yang triathlon itu turut didukung juga oleh Menteri Pariwisata. Betul. Nah, kebetulan dari Dinas Kementerian Pariwisata mereka juga bilang, next event pokoknya kabarin ke saya gitu loh dari Kementerian Pariwisata. termasuk tur singkarak sepeda, gue itu kan juga sport plus tourism toh. Sport for tourism. Cuma mungkin gini Mas Reza, kalau boleh saya sarankan, harus didesain dan di manage dengan baik. Betul. Kita kelemahan kita di situ. Betul. Harus ada sistem kesinambungannya. Betul. Jadi kalau Mas Reza turun tangan aman itu negara. Mudah-mudahan. Mas Reza, waktu kita udah banyak menyita waktu, tapi sedikit waktu ini tapi luar biasa memberikan inspirasi. Yang terakhir, berikan suatu semangat untuk Indonesia dari seorang Reza Rajasa. Monggo Mas, silahkan. Apa aja. Terima kasih kawan-kawan sekalian semua, terutama bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia juga, muda, tua, ingat bahwa manusia itu selalu punya mimpi dan berhak untuk bermimpi. Nah, Indonesia ini sebagai masyarakat Indonesia, mimpi kita adalah bagaimana menghadirkan masyarakat tangguh dalam bidang olahraga, dalam bidang lain-lain, dan dipandang di seluruh dunia. Modalnya cuma satu, adalah keinginan gitu, dan kemauan. Insya Allah ada jalannya. Terutama di kondisi pandemi seperti sekarang, banyak sekali tantangan, tapi ingat, dalam sebuah tantangan selalu ada kemudahan. Saya Reza Rajasa, saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk selalu berolahraga, untuk selalu bermimpi, untuk selalu mengedepankan merah putih, bagaimana caranya kita berkiprah di negara kita sendiri dan berkompetisi dalam ruang lingkup yang sekecil-kecilnya setiap hari. Mungkin itu. Terima kasih, luar biasa. Mas Reza, matur suwun, terima kasih. Sama-sama. Ini inspirasinya luar biasa. Sahabat Indonesia, banyak hal yang bisa kita tangkap dari apa yang dikatakan Mas Reza. Pertama tentang kejujuran tadi, komitmen yang kuat, dan tidak takut untuk bermimpi. Tidak takut bermimpi. Tapi yang penting juga direalisasikan ya Mas Betul. ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Mas, inspirasi dari Mas Reza bisa menular ke teman-teman Indonesia sekarang. Ya. Dan saya berharap kalau sport tourism jalan, undang kita lagi Mas. Amin. Pasti itu. Ya, matur suwun, terima kasih. Sama-sama. Salam olahraga Mas. Ya. Salam olahraga. Ya, terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian pembicaraan singkat saya dengan Mas Reza Rajasa. Beliau tokoh muda yang banyak memberikan inspirasi. Kita doakan semoga beliau sehat dan seluruh keluarganya. Amin. Dan kita selalu akan mendapatkan inspirasi dari seorang tokoh muda yang hebat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Oke.